Ya, materi kita di pertemuan pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran. Definisi, prinsip, tujuan, dan hasil belajar. Jadi, di mata kuliah ini kalian akan belajar apa itu belajar? Belajar tentang belajar. Ya, dilihat dari judulnya ya, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi kita akan mulai dari pengertian apa itu belajar, supaya ketika tahu, sudah mengerti, sudah paham konsep apa itu belajar, ya sudah bisa supaya bisa mengaplikasikan konsep belajar ketika mengajar. Jadi ada konsepnya belajar, harus paham dulu apa sih itu belajar ya, supaya bisa membelajarkan orang lain. Jadi harus tahu dulu dan punya pengalaman dulu bagaimana itu belajar, supaya nanti ketika jadi guru atau ketika, membelajarkan orang lain atau mengajar orang orang lain, bisa paham ya, bagaimana rasanya belajar. Ya, saya pikir demikian. Jadi bagaimana rasanya belajar, punya pengalaman belajar, supaya ketika mengajar, tahu rasanya bahwa ini seperti ini belajar, ya. Ada proses dalam belajar. Nah, apa sih belajar itu? Saya pikir ada banyak pengertian, ada ahli ya, ada banyak ahli tentang belajar dan lebih memilih, dari kamus ya, memilih pengertian belajar dari kamus. Ya, menurut Kamus, Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian. Ya, ada usaha memperoleh kepandaian, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Oke, jadi belajar itu ada 2 hal, yaitu usaha untuk memperoleh kepandaian dan merubah tingkah laku. Jadi di dalam proses belajar ada 2 hal, yaitu memperoleh ya, ada 2 hal, ada usaha untuk memperoleh kepandaian. Nah, ketika sudah memperoleh kepandaian, tidak hanya kepandaian itu tersimpan saja di dalam memori, tetapi ada proses tingkah laku yang berubah. Jadi makanya kalau orang belajar, tahu bahwa saya orang pandai tapi tingkah lakunya tidak berubah, itu dipertanyakan, benar tidak dia belajar? Ya, orang datang apalagi kalau sudah jadi mahasiswa, katanya sudah jadi maha ya, maha artinya sudah paling mengetahui itu pendidikan, tapi ketika tidak ada perubahan tingkah laku dipertanyakan. Benar tidak ketika dia jadi mahasiswa, ketika dia belajar, itu ada proses di dalamnya ya. Jadi belajar itu ada proses di dalamnya dan akhir dari proses itu atau sementara dalam proses itu ada 2 hal yang terjadi. Kepandaian bertambah, tingkah laku berubah. Nah, itu baru namanya belajar. Kalau tidak ada kedua hal itu, maka bisa dikatakan bahwa mungkin proses belajarnya tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan pembelajar itu adalah siswa, mahasiswa ya, orang yang belajar. Jadi apa yang menjadikan orang yang belajar atau pembelajar ini bisa pandai? Dan bagaimana caranya untuk merubah tingkah laku? Itulah yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya. Jadi, pengertian belajar ini ada banyak sekali yang memberikan, banyak para ahli ya. Kalau kamu cari di internet, pengertian belajar itu banyak sekali para ahli yang memberikan, eee, pemahaman mereka, apa itu belajar. Tapi kalau kita dalam dunia pendidikan, kita harusnya lebih tertarik kepada apa sih yang menjadikan seseorang bisa pandai? Dan bagaimana caranya supaya
kepandaian itu tidak hanya tersimpan di dalam memorinya, tetapi bisa mengubah tingkah laku. Jadi caranya ya, kita berbicara tentang cara. Ya, oke. Jadi bagaimana menaruh kepandaian dalam diri seorang dan bagaimana kepandaian atau pengetahuan dapat mengubah karakter seseorang. Ya, jadi bagaimana kepandaian itu dapat mengubah karakter seseorang. Ada banyak ahli ya, teori yang berbicara tentang ini. Nah, di bawah sini ada teori. Jadi biasanya itu tergantung kepada dari sudut pandang mana seseorang memandang. Apakah dia ikut kaum behavioristik, ada kognitif, ada konstruktivistik, ada kaum humanistik, ada teori pemrosesan informasi, ada teori revolusi sosial kultural dan masih banyak lagi. Ada banyak teori tentang ini yang berbicara tentang ini ya. Oke, kita akan lihat Mem tidak akan menyebutkan teorinya ya di sini. Mem akan kasih kosong teorinya. Nanti ini yang akan menjadi catatan kalian untuk mencari pengertian yang Mem tampilkan ini. Nanti kalian cari tahu ini teorinya siapa. Apakah dia masuk dalam behavioristik, apakah masuk kognitif, apakah masuk konstruktivistik, humanistik, atau yang lainnya. Jadi seperti ini. Teori pertama ya. Teori pertama yang berpandangan bahwa proses belajar itu akan berhasil jika selalu ada pemberian penguatan, reward atau hadiah ya. Jadi proses belajar itu akan cepat ketika yang belajar ini memperoleh reward atau memperoleh penghargaan ketika dia berhasil. Dan ketika dia tidak berhasil atau ketika dia melakukan tidak seperti yang dipelajarinya, maka ada punishment, ada penghargaan negatif. Ya, ini ada yang berpandangan seperti itu ya, bahwa proses belajar itu ditentukan oleh faktor penguatan positif, adanya penguatan positif atau reward dan adanya penghargaan negatif ketika hasilnya negatif. Ya, ini teori belajar, salah satu teori belajar yang berkembang. Siapakah teori itu? Silahkan dicari tahu nanti ya. Kemudian teori belajar berikutnya yang berpandangan bahwa proses belajar itu terjadi dalam diri manusia. Jadi proses belajar itu terjadi uh, di dalam kognitif ya. Kognitif ini berhubungan dengan otak manusia atau pikiran manusia ya. Jadi ada yang berpandangan bahwa pembelajaran itu terjadi di dalam uh, pikiran manusia dan kognitif manusia sehingga pembelajaran berhasil tidaknya proses belajar itu tergantung pada perkembangan otak manusia, perkembangan syaraf seseorang dalam belajar. Nah, ini ada teori yang berdasarkan pada perkembangan syaraf atau perkembangan otak manusia. Kalau yang pertama tadi bergantung pada reward or punishment. Nah, kalau ada yang ketiga, teori yang ketiga itu terjadi pada ada yang berpandangan bahwa belajar itu tergantung pada diri seseorang untuk memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi, belajar itu hanya akan berhasil ketika yang belajar ini ya, atau siswa, mahasiswa, atau siapapun yang belajar ini bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kalau dia sendiri tidak bisa mengelola emosinya atau tidak mempunyai pengalaman emosional yang baik dalam belajar, maka seperti apapun yang dilakukan orang lain untuk membuat dia belajar, dia tidak akan berhasil. Nah, itu ada teori yang berpandangan seperti itu, bahwa kemampuan seseorang, kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri adalah faktor penentu dalam keberhasilan belajar. Ada teori lain lagi yang berpandangan bahwa
Dalam belajar, dalam proses belajar yang terpenting itu adalah faktor internal. Ya, faktor internal siswa yang mendorong dia untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi ada faktor internal atau faktor dorongan dari dalam diri seorang siswa untuk mau membangun pengetahuannya sendiri. Ada teori yang berpandangan seperti itu. Teori berikutnya adalah berpandangan bahwa proses belajar itu terjadi melalui proses mengamati perilaku orang lain. Nah, ini proses belajar ini pernah sangat berkembang sekali ya, bahwa ketika orang belajar itu dia akan mengamati perilaku orang lain. Makanya dulu-dulu itu untuk menjadi seorang guru itu sangat berat kriterianya. Kenapa? Kalau teori ini yang diterapkannya mengamati perilaku orang lain. Jadi bayangkan saja ketika seorang guru, apapun yang dilakukan seorang guru bisa jadi akan dicontek atau dilihat oleh siswanya, kemudian siswanya mengikutinya. Ya, ini kalau teori ini yang diberlakukan ya. Jadi ketika misalnya kita belajar di sekolah, kita mengagumi guru kita atau kita melihat guru kita melakukan A, B, C, D, teori ini mengatakan bahwa dia akan secara otomatis mengikutinya. Sehingga dulu itu untuk menjadi guru, seorang guru itu memang tingkah lakunya harus diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena guru adalah contoh seorang siswa. Kalau guru bagus tingkah lakunya, murid akan ikut secara otomatis. Ya, ini. Jadi kalau teori ini yang diberlakukan, tanggung jawab guru sangat-sangat berat ya. Kenapa? Karena siswa mengamati perilaku guru atau orang di sekelilingnya ya. Jadi lingkungan siswa itu orang-orang di sekelilingnya bisa di-copy paste ya kelakuannya. Jadi bukan hanya meng-copy paste dari internet ya ilmunya, tapi perilaku bisa di-copy paste. Itu menurut teori ini ya. Jadi ada teori yang berpandangan seperti ini, bahwa proses belajar itu terjadi melalui pengamatan tingkah laku. Oke. Kemudian teori yang terakhir ya, yang memaparkan, sebenarnya masih banyak lagi teori yang lain. Teori yang lain yang memaparkan adalah yang menggabungkan antara pentingnya peran kognitif tadi di teori pertama ya, teori kedua sorry. Teori kedua itu peran kognitif. Kalau teori ini ada dua ya, peran kognitif dan interaksi sosial menurut teori ini penting. Jadi interaksi sosial ya, ada interaksi sosial itu, interaksi sosial maksudnya adalah ada ada hal yang dilakukan bersama dengan orang lain. Jadi pembelajaran itu terjadi atau proses belajar itu terjadi ketika seorang siswa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang sekelilingnya, berinteraksi dengan gurunya, berinteraksi dengan orang tuanya. Tetapi juga dalam proses interaksi itu melibatkan kognitif. Ya, jadi kalau teori-teori ada teori sebelumnya yang hanya bahwa belajar itu terjadi di dalam kognitif atau pikiran seseorang, sehingga pembelajaran itu tergantung pada proses yang terjadi di dalam kognitifnya seseorang. Tapi kalau teori ini ada dua ya. Jadi yang menentukan adalah kognitif dan proses interaksi sosial. Bagaimana dia berinteraksi di lingkungannya dan bagaimana dia mengelolanya di dalam pemikirannya atau di dalam otaknya. Nah, demikianlah beberapa teori-teori yang berkembang tentang apa sih itu belajar. Ya, jadi ada proses belajar dan menurut beberapa ahli proses belajar itu akan ditentukan oleh berbagai faktor. Nah, itu sekarang tergantung kepada kalian lagi yang sekarang di zaman sekarang belajar, setelah adanya teknologi dengan berbagai macam situasi sekarang, bisa jadi proses belajar itu berbeda ya. Nah, ini nanti menjadi pertanyaan bagi kalian.
di poin mana kalian, memandang proses belajar seperti apa? Kalian memahami konsep belajar ini dari sudut pandang kalian dengan melihat beberapa, teori ini, itu sangat penting, karena ini nanti akan mempengaruhi kalian, bagaimana kalian belajar secara pribadi, dan nanti bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bisa membuat orang lain belajar. Karena membuat orang lain belajar itu suatu tantangannya, membuat diri sendiri saja belajar itu, sulit, apalagi membuat orang lain belajar. Nah, ini menjadi, tantangan tersendiri. Demikianlah beberapa teori tentang belajar ya, atau tentang bagaimana belajar dari berbagai pandangan. Ya, ada pandangan reward punishment, kemudian pandangan kognitif, kemudian pandangan memahami lingkungan dan dirinya sendiri, kemudian teori membangun pengetahuan, kemampuan siswa membangun pengetahuan dalam proses belajar, kemudian proses belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Serta yang terakhir yaitu interaksi sosial dan kognitif seseorang dalam belajar sangat berperan penting. Dari beberapa teori ini, silakan kalian meramu sendiri konsep belajar menurut kalian. Ya, silakan melihat konsep belajar saya seperti apa berdasarkan pengalaman belajarmu, berdasarkan, kalian mengamati orang belajar sekeliling kalian, dan juga berdasarkan teori-teori yang sudah kalian dengarkan atau yang sudah paparkan tadi. Nah, tadi berdasarkan pemaparan silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Jika ada yang mau bertanya tentang teori belajar ini, silakan.